Shalom teman-teman, welcome to Next Gen Online Service. Kita sama-sama hari ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Thank you Jesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan namamu lebih dari segalanya. Karena Engkau Allah yang layak Tuhan Yesus. Thank you. Come on, sing this song together. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Oh, His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, raise your voice and praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Jesus. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose. Yes, Jesus. Oh, trample death, where is Your sting? The angels roar for Christ the King. We praise Your name, Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Yes. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night. Amen. And I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus. Yes, Jesus, we praise Your name. Oh,
Jesus, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kami mau sembah, kami mau puji nama-Mu. Boleh tepuk tangan sama-sama teman-teman. Katakan, Karena-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sing keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, oh. Yes, everyone sing it out. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Yes, Jesus. Kau Allah yang termulia, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup, Allah yang layak terima pengagungan dan pujian kami. Sama-sama katakan amin. Oh, sing to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. One more time, sing it out. To God be the glory for the things He's done. Oh, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat sepanjang minggu ini, buat sepanjang kehidupan kami Engkau udah sertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan masih menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjamin masa depan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami saat ini Tuhan bersatu hati, kami bersama-sama mau berdoa Tuhan. Untuk pandemi yang lagi melanda dunia ini Tuhan Yesus. Kami gak ada yang pernah tahu besok akan terjadi apa, tapi yang kami tahu Tuhan Yesus akan ada di sana. Tuhan Yesus ada di sana akan menuntun setiap kami, akan buka jalan buat setiap kami, memberikan jalan keluar buat setiap masalah kami Tuhan Yesus. Kami percaya even di saat-saat yang tersulit pun Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Kami mau punya iman yang teguh Tuhan. Kami mau berani melangkahkan kaki kami ke hari esok, menghadapi masa depan kami. Kami gak mau takut karena kami percaya Tuhan Yesus bareng-bareng sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah sudah menjadi Tuhan yang menjamin masa depan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara online melalui transfer bank ataupun scan QR code yang akan tampil di layar kamu. Boleh dipersiapkan persembahannya. Kalau sudah siap, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, thank you Lord. Tak terbayang syukurku atas kesetiaanmu, janjimu padaku tiada batasnya. Ku bersyukur Bapakku atas hidup yang baru, jadikan ku berkenan dan indah di mata. Jadikan ku berkenan dan indah di matamu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di sekitar kami, Engkau selalu menyertai kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pandemi ini Tuhan, dari bulan Maret hingga hari ini. Jika kami boleh selalu ada, boleh kami selalu sehat, kami selalu bersatu dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini. Kami juga mau bersyukur jika hari ini kami boleh beribadah online. Sekali lagi Tuhan, kami mau belajar hal yang baru. Kiranya hal yang baru ini boleh menjadi benih di dalam hati kami dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Halo Next Gen, apa kabar? Gue harapan kalian baik-baik saja. Walaupun kita udah selama berbulan-bulan di masa pandemi, tapi gue percaya kalian ada dalam situasi yang baik-baik saja bersama keluarga kalian di rumah. So gak berasa, ini udah bulan November, kita masuk di bulan November, gak berasa ini hampir penghujung tahun. Gimana, apakah kalian udah siap untuk menyongsong tahun baru? Gue harapkan kalian udah siap semuanya untuk menyongsong tahun yang baru. So, hari ini kita masuk ke series Like Me, part yang kedua atau minggu yang kedua. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau bercerita satu kisah hidup gue waktu gue SMA dan kuliah dulu. So, zaman gue SMA dulu, waktu gue pertama kali masuk, ada seorang sosok senior. Dia itu anggota OSIS. Ya, tentu kalau pertama kali masuk pasti kita pertama kali ketemu dengan anggota OSIS. Dia seorang cowok, keren banget dari gaya bajunya, seragamnya tuh kayak custom deh celananya. Beda sendiri sama celana anak-anak SMA pada umumnya. Terus dia kemana-mana bawa kamera SLR, which yang pada saat gue SMA itu kamera SLR tuh sebuah kemewahan. Gak seperti sekarang yang kamera SLR tuh udah di mana-mana, semua orang punya. Semua orang kayaknya hobi fotografi. Kalau zaman gue dulu SMA, which sudah lama sekali ya, tahun 2000-an awal itu merupakan suatu kemewahan. Dan
gue sangat mengagumi dia waktu itu. Wah kayak keren banget, anak OSIS. Dia anak basket juga, zaman SMA anak basket tuh populer banget, keren. Badannya bagus gitu kan. Itu udah membawa istilahnya gue sendiri melihatnya kayak wah keren banget. Sedangkan badan gue wah lebar ke kanan dan ke kiri waktu SMA gitu ya. Lalu fast forward sedikit, masuk ke kuliah. Ternyata gue sekampus sama senior gue itu. Ya, gue gak sebutin nama kampusnya, tapi kampusnya di Karawaci situlah. Ya, pasti kalian tahu. Nah ternyata satu kampus dan lagi-lagi ternyata dia di situ adalah orang yang eksis. Artinya terkenal di mana-mana. Udah gitu dia anak BEM. Anak BEM tuh seperti OSISnya kampus gitu ya. Dia anak BEM dan gak cuma anak BEM biasa, dia ketua BEM-nya. Wow itu bikin gue semakin, wah nih orang kok bisa sesukses ini ya. Even kuliah udah jadi anak BEM. Jadi MC terkenal di kampus gue itu, di mana-mana MC-nya dia. Koneksi di mana-mana banyak, temennya banyak, di organisasi apapun dia kenal. Itu bikin gue semakin kayak, kok gue gak bisa kayak dia ya. Apalagi gue zaman masa awal gue kuliah, gue tuh anaknya bisa dibilang lumayan pasif. Karena culture shock, karena masih lingkungan baru, gue anaknya emang gak bisa langsung blend in ke lingkungan baru. Di situ gue sangat merasakan perbedaan yang begitu jauh, gue langsung ngacak ke diri gue, kayaknya gue gak bisa apa-apa. Nah tanpa gue sadari, gue udah jatuh ke dalam lubang yang namanya iri hati atau jealousy. So hari ini kita akan bahas tentang jealousy. Jealousy di sini bukan berarti kecemburuan dengan seorang pacar ya, bukan. Tapi lebih ke arah keiri hatian. Nah sadar gak sadar, iri hati yang sama terjadi pada diri gue waktu zaman kuliah dulu, itu bisa bikin kita sensi sama seseorang. Oke. Kalau kita dihina, kalau kita diperlakukan jahat sama orang lain, kita kesel, itu hal yang wajar, udah biasa, bener gak? Tapi kalau kita kesel sama orang tanpa orang tersebut ngapa-ngapain kita, itu karena kita udah jatuh ke dalam lubang yang namanya iri hati. Possibly seperti itu. Mungkin iri hatinya itu dengan hal-hal yang terlihat oleh mata. Contoh, kayak tadi senior gue, ganteng atau cantik, badannya bagus misalkan. Lalu mungkin secara materi dia punya banyak materi cukup sampai berkecukupan. Contohnya dia punya tadi kamera SLR yang merupakan suatu kemewahan pada zamannya. Atau untuk hal-hal yang lebih dalam lagi, nggak cuma sekedar yang terlihat oleh mata. Contoh, misalnya keluarganya, wah seperti keluarganya harmonis sekali ya, kakak adiknya semuanya nggak ada konflik. Atau misalkan hal yang lebih dalam lagi, contohnya orang tua suportif, dia hobinya misalkan musik. Misalkan orang tua support dengan memberikan pendidikan musik atau alat-alat yang mensupport kebutuhan bermusiknya. Atau misalkan gampang connect dengan orang lain. Contoh seperti senior gue tadi, dia di jurusan ini ada teman, di jurusan itu ada teman, di organisasi A ada teman, organisasi B ada teman, di luar kampus ada teman. Kayaknya nih orang networknya luar biasa luas gitu. Berbeda sekali sama gue pada saat itu. Gue situ kayaknya kuper, teman gue juga paling cuma di jurusan 1-2 jurusan, itu pun teman karena dulu satu sekolah bareng di SMA atau SMP. Ya, gue sangat susah bergaul pada saat itu. Jadi mau kita iri terhadap hal yang kelihatan mata maupun yang tidak kelihatan mata secara langsung, itu mengubah pandangan kita terhadap orang lain. Dan gak cuma terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Because jealousy changes the way you see others and it changes the way you see yourself. Sama seperti gue yang melihat senior gue, ketika gue melihat kehidupan dia yang begitu keren, begitu luar biasa, langsung timbul perasaan-perasaan sensi yang tadi gue bilang di awal. Kalau dia istilahnya belaga dikit, langsung timbul tuh perasaan, so keren banget nih orang, so gaul banget nih orang. Ada sensi seperti itu. Dan itu terhadap orang lain, dan bagaimana terhadap diri gue sendiri. Yang tadi gue bilang, gue merasa diri gue, kok kayak gue tidak mencapai apapun ya. Pencapaian gue kayaknya gak ada ya, teman gue sedikit ya. Pas sebenarnya kalau dipikir-pikir, in reality totally fine, gak ada salahnya, gak ada kurangnya. Gak ada salahnya, gak ada kurangnya. Itu yang sering membuat kita merasa insecure. Hal yang tadinya sebenarnya aman-aman aja, hal yang tadi merasa fine-fine aja kok hidup ini, gak ada kekurangan apapun. Tapi begitu melihat orang lain, kehidupan orang lain yang lebih baik kelihatannya, yang lebih luar biasa kelihatannya, membuat diri kita insecure, langsung cek, aduh
teman gue dikit nih, teman gue cuman 1, 2, 3, 4, 5. Atau teman gue gak sebanyak si A, si B. Langsung dicek, langsung merasa insecure dan langsung kayaknya hidup ini ada yang kurang dan selalu harus ada yang diubah atau di-upgrade. Nah, kalau kita terlalu berkutat di rasa iri hati itu gak akan lama sampai akhirnya amarah mengetuk pintu hati kita dan masuk. Because amarah selalu mengikuti keiri hatian. Percaya deh, sama seperti kisah gue tadi. Awalnya gue cuma iri hati doang dengan kehidupan senior gue yang luar biasa keren itu. Tapi begitu dia istilahnya tiba-tiba naik daun sedikit, gue langsung kayak alah paling dia menjilat. Alah dia paling kekuatan orang dalam atau apalah, atau sok keren, sok pengen terkenal. Emosi, padahal dia sendiri gak ngapa-ngapain gue. Dia gak ngatain gue, dia gak memfitnah gue, dia gak berlaku jahat terhadap gue. Tapi karena keirian hatian itu udah terlalu menguasai hati gue, udah terlalu merasuki jiwa gue. Jadinya dia menjadi target amarah gue. Which is a bad thing. Ketika kita udah menjadikan orang lain sebagai target amarah kita jadi susah untuk bersyukur dan bahagia atas apa saja kebaikan terjadi dalam hidup kita. Sangat susah untuk kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan maupun kebaikan-kebaikan lain terjadi dalam hidup kita. Akhirnya apa? Efeknya. Kita menjadi jauh dengan orang tersebut yang padahal mungkin gue sebenarnya bisa aja berteman dengan senior gue itu dan mungkin justru akan membukakan jalan-jalan atau kesempatan-kesempatan yang berharga yang gak bisa gue dapetin. Kita menjadi menjauh, ngomongin dia dari belakang. Atau yang even worse, kita bikin list tuh, daftar hal-hal negatif dari orang tersebut. Kita bikin list hal negatif, kita bikin list celah mana yang bisa gue celah mana yang bisa gue serang. Lalu udah jadi list, gitu kan, itu menjadi bahan apa? Bahan gosip dengan orang-orang yang mungkin iri dengan orang yang sama. Ya kan, penggosip akan bertemu dengan penggosip lainnya. Orang iri hati akan bertemu dengan orang iri hati lainnya. Dan langsung tuh, list yang tadi menjadi bahan obrolan. Tahu gak sih si ini tuh A, B, C, D, E. Seperti itu. So tanpa kita sadari hubungan kita tuh menjadi tidak sehat. Satu, hubungan kita dengan orang yang kita omongin tuh menjadi gak sehat. Kedua, kita possibly akan ketemu dengan penggosip lainnya atau orang yang ngomongin lainnya. Jadi tidak sehat juga. Dan pandangan kita terhadap diri sendiri pun menjadi rusak. Inner peace kita hilang. Terus gimana kak kalau misalkan aku sedang dalam keadaan situ? Well, I'm glad you asked. Kita hari ini akan sama-sama belajar dari suatu kisah yang sangat terkenal. Dari seorang tokoh yang gue rasa juga sangat terkenal. Tapi one thing for sure, percayalah kalau kalian tuh gak sendiri kok menghadapi hal ini. Bahwa permasalahan iri hati itu bukan permasalahan anak muda aja, bukan permasalahan kalian aja. Gue pun pernah mengalami, seperti contoh kisah gue tadi. Dan gue cukup yakin orang tua kalian pun pernah mengalami juga. Orang tua, orang dewasa sekitar kalian, mungkin mentor kalian pun pernah mengalami. Coba ditanya mentornya apakah pernah mengalami hal yang sama. Karena ini permasalahan manusia, pergumulan manusia yang terjadi dari zaman dulu. Even di Alkitab pun banyak kisahnya. Nah salah satunya kita akan belajar hari ini sama-sama. Dari seorang raja yang bernama Saul. Atau bahasa Inggrisnya Saul. Bukan Saul jiwa ya. Jadi Raja Saul ini terkenal sebagai raja yang baik, raja yang generous, suka memberi kepada rakyatnya. Jadi bukan raja yang pelit. Lalu juga dia raja yang berani dalam berperang. Wow, ini udah jelas Raja Saul raja yang keren banget, bukan raja yang dibenci oleh rakyatnya. Jadi suatu masa bangsa Israel, Raja Saul tuh adalah raja bangsa Israel pada saat itu. Tentara Israel harus berperang dengan bangsa yang namanya Filistin. Nah kalian pasti udah mulai tahu nih arah cerita ini kemana. Jadi rakyat bangsa Filistin itu punya senjata rahasia pada saat itu. Yang namanya, guess who? Goliat. Yes. Jadi Filistin tuh punya senjata rahasia nih, Goliat. Tingginya, kalau di Alkitab bilang 6 hasta. Fun fact, 1 hasta itu kira-kira kalau zaman sekarang tuh 45 cm sampai 50 cm kira-kira. Anggaplah 50 cm ya. Berarti 6 hasta itu 6 dikali 50 cm, 300 cm, 3 meter. I mean manusia siapa yang zaman sekarang tinggi 3 meter, tinggi banget. Ya kan, secara fisik aja itu pasti udah membawa ketakutan tersendiri terhadap tentara-tentara Israel. Yang gue yakin juga setinggi-tinggi mereka mungkin gak setinggi Goliat.
Ya, di Alkitab tertulis kok kalau mereka tuh gentar dan takut melihat Goliat. Karena gak cuma tinggi doang, dia dilengkapi dengan baju zirah yang super tebal, super strong. Ya kan, dengan tombaknya yang super panjang. Yang istilahnya sekali sapu tuh udah mungkin puluhan, even ratusan tentara Israel bisa langsung keok. Melihat itu, Saul pun langsung bergetar. Gak cuma tentara yang bergetar, rajanya orang Israel pun bergetar ngelihatnya. Lalu di tengah-tengah masa itu muncullah seorang anak muda yang bernama Daud. Nah, Daud nih maju ke Saul dan bilang, Raja biarkan aku yang maju. Nih si Saul bingung, "Duh, jangan bercanda dong. Goliat ini dari masa mudanya udah berperang. Daud kerjanya apa? Cuman tukang menggembalakan domba, ngangon domba. Goliat berperang melawan manusia. Daud ngangon domba, ngurusin domba. Ya, udah jelas secara skill set aja udah beda. Yang satu biasa megang tombak, yang satu megang tongkat. Oke, melawan serigala-serigala, predator-predator dombanya mungkin. Berbeda dengan melawan manusia yang udah mungkin Goliat udah ngelawan ratusan, puluhan, even ribuan manusia selama ini. Saul udah peringatin Daud. Dan Daud akhirnya speak ya kan. Bisa kok, tenang aja. Dan singkat cerita, kalian semua tahu akhir ceritanya. Akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat tanpa harus menghunuskan pedang. Oke, dengan ketapelnya itu, dengan batunya itu dia lempar dan langsung kena ke jidatnya Goliat dan langsung Goliat keok. Wow, luar biasa. Dan di saat itulah Daud menjadi instant hero bagi rakyat Israel. Gimana enggak seorang tentara Israel aja udah takut sama Goliat. Muncul bocah bernama Daud yang masih muda banget, maju, perawakan badannya pun masih kecil tapi bisa mengalahkan Goliat. Instant hero. Langsung menang, langsung bahagia Israel. Dan Saul yang melihat hal tersebut langsung senang dan dia langsung promosikan Daud ke dalam arminya Israel, tentara Israel. Dia diberikan jabatan yang tinggi dalam tentara Israel. Dan gak cuma di situ, ternyata Daud tuh selama diberikan misi apapun oleh Saul selalu berhasil. Ya, 1 Samuel 18 ayat 5, gue bacain yang dari NIV version ditulis, whatever mission Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officers as well. See, dia tersebut dibilang, Daud dikasih tugas apapun, kelar. Daud kasih tugas apapun, sukses. Yang senang gak cuma Saul, tapi juga yang senang adalah tentara-tentaranya Saul. So ditambah Daud mengalahkan Goliat, championnya orang Filistin yang sangat ditakuti. Wow, makin naik daun. Nah begitu Saul dan Daud dan tentara Israel pulang ke rumahnya, disambut oleh rakyatnya, ya mereka keluar, mereka menari-nari, mereka menyanyi gitu ya, terutama yang perempuan. Mereka melakukan sesuatu yang men-trigger ini semua. Ya. Di 1 Samuel ayat pasal 18 ayat yang ke-7, NIV version lagi, tertulis seperti ini. As they danced, they sang. Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. Jadi sini bilang Saul telah membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Bayangin ya, kalian seorang raja pulang perang disambut dengan rakyat, seneng dong. Ya, terus rakyatnya memuji rajanya, tapi ternyata bawahannya raja, Daud yang waktu itu masih muda, justru dipuji lebih hebat, lebih tinggi daripada rajanya. I mean, come on. Kalian bisa bayangin gak kalau kalian jadi Saul pada saat itu? Reaksi Saul di 1 Samuel 18 ayat 8-9. Reaksi Saul seperti ini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul menjadi takut dengan kehadiran Daud. Seperti yang gue bilang tadi,
seperti yang gue bilang tadi, keiri hatian tuh bisa bikin insecurity. Sebenarnya Saul bisa aja dong ikut senang atas keberhasilan Daud, bener gak? Toh dia sama-sama ngalahin Filistin, toh sama-sama ngalahin Goliat. Harus Saul bisa ikut senang karena gak ada yang dia rugiin. Tapi justru Saul merasa terancam dengan popularitas Daud yang begitu luar biasa, yang begitu naik daun. Bahkan kalau kalian baca terus tuh kitab Samuel berikut-berikutnya, Saul bahkan berencana untuk membunuh Daud. Dan kalau kalian baca juga semakin akhir, kalian akan mengerti bahwa sepanjang sebagian besar hidupnya Saul itu ngapain? Ngejar Daud, dia pengen banget menyelesaikan hidupnya Daud. Kalau dipikir lagi ini konyol ya, konyol banget. Coba gue balikin lagi, gue simpulin semuanya. Saul adalah orang yang melihat Daud. Saul adalah orang yang mempersilahkan Daud untuk mengalahkan Goliat. Saul juga adalah orang yang sama yang mempromosikan Daud ke dalam jajaran tentara Israel. Dan Saul juga yang memberikan tugas-tugas dan akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Daud. Tapi Saul adalah orang yang sama, yang kesel, yang iri karena hasil kesuksesan Daud. Kenapa nih? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lucu kan? Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini jelas banget bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi kalau kita iri hati, ini udah straightforward banget Amsal. Dibilang iri hati membusukkan tulang. Busuk tuh berarti udah lewat dari kematian. Udah rotten, udah busuk, udah gak bisa diapa-apain lagi. Nah, jangan sampai kita berada di situasi seperti ini. Ataupun jangan sampai kita berkutat terlalu lama. Karena apa? Sama seperti Raja Saul, iri hati bisa menghancurkan hubungan. Hubungan dia dengan Daud hancur. Yang tadinya Daud itu bawahannya yang mungkin terpercaya. Bawahannya mungkin jenderal perangai yang paling dia percaya. Tapi justru hancur. Karena Saul ingin membunuh Daud. Yang kedua apa? Membuat kita meragukan prestasi, talenta, dan kemampuan diri sendiri. Saul udah menjadi raja Israel. Daud tidak tercatat di Alkitab dia ingin mengambil posisi raja. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya posisi raja Saul itu aman karena nggak ada usaha Daud untuk merebut posisinya. Tapi sekali lagi karena iri hati yang dirasakan oleh Saul, jadinya insecurity itu muncul. Seperti di ayat 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9 tadi. Bahwa Saul takut posisi raja diambil. Itu kan jelas-jelas insecurity. Jelas-jelas overthinking yang sebenarnya gak terjadi dalam realitanya. Seperti itu. Lalu efeknya apa lagi kalau iri hati? Pembusukan perasaan kita. The way we see ourselves itu udah rusak. Raja Saul udah punya segala kemampuan. Dia sendiri raja yang dicintai oleh rakyat. Dia sendiri suka memberi kepada rakyat. Bukan tipe raja yang dibenci. Tapi tipe raja yang memang disukai oleh rakyatnya. Kenapa dia mesti merasa takut, merasa insecure? Akhirnya apa? Kedamaian yang dimiliki oleh Saul pun rusak. Ya kan? Dia harus membuat plot, dia harus membuat rencana gimana cara menghabisi hidup Daud. Lalu dia menghabiskan hidupnya cuma buat ngejar satu orang yang namanya Daud. Sayang, terlalu banyak waktu yang terbuang oleh karena yang disebabkan oleh iri hati ini. Maka gak cuma Raja Saul, kalau kita balikin gitu ya ke zaman sekarang, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya punya sesuatu yang lebih dari kita. Apalagi di zaman sosial media sekarang, itu sangat mudah bagi kita untuk menengok kehidupan orang lain. Ya kan? Misalkan kalian punya teman, misalkan sama-sama umurnya sepantaran, tapi kok dia udah lebih sukses ya, tapi kok dia lebih pintar ya, tapi kok dia mendapat beasiswa sedangkan gue harus bayar sendiri. Dia bisa beasiswa ke luar negeri, sedangkan gue harus berusaha payah, bekerja dalam negeri. Ataupun teman gue kok udah dapat diterima di startup yang luar biasa, gue cuma kerja di kantoran biasa. Sangat mudah. Mungkin ada beberapa orang yang merasa termotivasi. Yes, gue gak bilang itu gak mungkin, tapi itu sangat mungkin. Tapi juga sangat mungkin untuk kita merasakan iri. Merasakan dari kita dibandingkan oleh orang lain. Sama seperti ini sampai ke Agung di minggu pertama. Bahwa kita cenderung membandingkan dari kita dengan orang lain. Dan ada suatu quote juga bilang, comparison is the thief of joy. Oke,
Jadinya karena kita sangat mudah terekspos dengan hal seperti ini, sangat besar kecenderungannya untuk masuk ke dalam lubang yang namanya iri hati. Maka kita harus tahu bagaimana cara menghandle ini semua. Sekarang kita tahu, oke kok iri hati itu bisa merusak diri kita, bisa merusak hati kita, bisa merusak hubungan kita. Terus mesti ngapain? Gue gak bilang kalian kita harus langsung pura-pura matiin perasaan kita. Contohnya. Pikirin orang yang kalian iri hati gitu ya. Sosok yang kalian iriin banget. Terus sekarang jangan ngerasa iri. Gak mungkin dong, gak bisa seperti itu. Gak make sense, gak masuk akal. Nah tapi ada satu cara yang bisa kalian lakuin. Dan caranya itu di backup oleh berbagai research dan keilmuan tentang otak. Brain science, ini ada caranya. Yaitu apa? With celebrating others. Dan kita turut sukacita atas orang lain. Because the more I celebrate others, the more I like me. Kita ulang sama-sama ya. The more I celebrate others, the more I like me. Semakin sering kita celebrate, kita rayakan orang lain, kita turut sukacita atas kehidupan orang lain, semakin kita mencintai diri kita sendiri. Kok gimana kok gak masuk akal ya? Gini. Jadi ada suatu alat gitu ya. Di luar, gue gak tahu di Indonesia ini beredar apa enggak, tapi di luar negeri itu ada suatu gelang. Ya. Jadi kalau kalian punya mabuk laut atau seasickness gitu ya, kalian mabuk laut kalau kalian naik kapal atau kalian naik perahu gitu ya, aduh kok mabuk laut. Nah di luar negeri itu at least yang gue tahu di Amerika itu ada suatu gelang sama seperti handband gitu. Itu gelang itu kalau kalian pakai di tangan kalian, dia akan memberikan tekanan-tekanan di titik tertentu yang bisa bikin mabuk laut kalian hilang. Jadi kayak obat antimo, tapi bukan obat, dalam bentuk gelang. Which lucu kan, kalau di Indonesia kita biasa dengar antimo gitu ya. Suatu yang diminum memang bentuknya obat. Tapi ini bentuknya gelang. Dia cuma memberikan tekanan-tekanan di titik tertentu gitu ya, titik akupuntur. Tapi ini bukan tusuk pakai jarum ya. Di gelangnya itu ada titik-titik yang bisa menekan titik di tubuh kita. Akibatnya kita gak merasa mabuk laut lagi. Nah itu tuh sama. Jadi gelang tersebut men-trick atau menipu otak kita. Seakan-akan, oh I'm fine, gue tidak merasakan mabuk laut ini. Nah itu sama. Celebrating others itu pun efeknya sama. Jadi kita menipu otak kita seakan-akan kita gak merasakan iri hati dengan orang lain. Langkahnya gimana kok? Tentu kalian bisa mulai dari diri sendiri. Oke. Tadi seperti yang gue bilang tadi, iri hati membuat insecurity. Iri hati membuat kita meragukan kemampuan dan talenta yang sebenarnya kita udah miliki. Jadi langkah pertama adalah cek ke dalam diri kalian. Count your blessings. Apa kebaikan yang kalian alami selama ini? Apa talenta yang kalian miliki? Kalian hebat dalam hal apa? Coba dibikin dalam list, dan kalau kalian ingin lebih baik lagi, tulis literally tulis gitu ya. Dan tambahkan list itu 1 atau 2 setiap hari, tambahin lagi. Kalau sudah lancar di situ, kalian mulai move towards other people. Orang lain yang kalian iri banget sama dia. Tulis apa aja hal positif dari orang tersebut. Tulis kenapa kalian bersyukur dengan kehadiran orang tersebut di dalam hidup kalian. Tulis apa aja hal kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup dia yang bisa kalian pelajari. Kesannya gak make sense kok. Sama seperti gelang seasickness band itu. Kok bisa pakai gelang bisa bikin kepala kita yang tadi mabuk laut jadi gak mabuk laut. Hal ini pun sama. Kalian harus alami dulu baru kalian akan percaya. Karena the best way to solve the problem is to face the problem. Gak bisa kalian solve permasalahan iri hati tapi kalian kabur dari sumber masalahnya itu. Dan gak cuma situ, kalian harus berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya kalian dimudahkan, kalian diberikan jalan, kalian diberikan kekuatan lebih untuk keluar dari lubang yang namanya keiri hatian. Nanti ketika kalian masuk ke dalam diskusi small group kalian, mentoring kalian, cerita,
Terbukalah kepada mentor kalian, terbuka satu sama lain kepada sesama menti, peer group kalian. Ingat bahwa Tuhan tuh nggak langsung auto marah kok dengan kalian yang iri hati. Tuhan tahu bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan untuk iri hati. Dan Tuhan pengen kita lepas dari keterikatan iri hati tersebut. Tuhan pengen banget. Tapi dimulai dengan kita yang mau terbuka dan dengan kita yang mau mengubah diri kita. Mungkin kalian gak bisa langsung nyebut namanya gitu ya. Orang-orangnya langsung sebut, oh si A, si B. Mungkin kalian bisa diskusi dengan peer group kalian gitu. Gimana nih caranya gue celebrate others. Gimana cara supaya gue mau nulis hal positif dari orang yang gue iriin. Kita terbuka aja. Ya, ingat keterbukaan adalah awal dari pemulihan. So pertanyaannya adalah, yang kalian mungkin bisa jawab masing-masing di rumah. Siapa orang yang perlu kalian celebrate saat ini? Apakah orang terdekat? Apakah orang yang jauh mungkin? Jangan lupa diskusi. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Komunikasi dengan mentor kalian. Semoga kalian mendapatkan solusi-solusi yang mudah yang bisa kalian lakukan. Ingat, the more we celebrate others, the more I like me. Semakin kita mencintai orang lain, kita merayakan turut sukacita keberhasilan orang lain, semakin kita mencintai diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pewahyuan-Mu dari sharing hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar untuk lepas dari keirihatian, dari kecemburuan, from jealousy. Tuhan, kami gak mau membandingkan hidup kami dengan kehidupan orang lain yang kesannya lebih keren, yang kesannya lebih sukses. Tuhan, kami ingin belajar untuk bersyukur. Kami mau belajar count our blessings. Kami mau berterima kasih atas semua kebaikan, atas semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Mau sekecil apapun itu Tuhan, kami percaya semuanya hanya karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mentor kami, terima kasih untuk peer group kami Tuhan yang selalu memberikan kami encouragement, yang selalu memberikan dukungan-dukungan kami Tuhan. Berikan kami keterbukaan, berikan kami kemauan untuk terbuka, berikan kami kekuatan Tuhan. Agar kami bisa lepas bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami keirihatian. Teman-teman yang saat ini selalu membandingkan dirinya, yang selalu merasa insecure dengan dirinya. Kira Tuhan bisa bantu lepaskan mereka dari belenggu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami hanya ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan ada dalam tangan-Mu dan kami ingin berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau hidup maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja mulai hari ini sampai di masa depan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya,
kebaikannya, kesetiaannya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya, karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami, karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.